Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya di rumah hari ini? Luar biasa. Pasti luar biasa. Oke adik-adik, sekarang minggu ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, mari lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Kami akan mendengarkan ibadah live streaming sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah kami yang di rumah supaya kami bisa mendengarkan dan memuji dan memuliakan nama-Mu dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu. Adik-adik yang di rumah, ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo adik-adik semuanya jalan di tempat. Kita nyanyi ku daki-daki. Siap? Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Mari kita nyanyikan lagi ku daki-daki. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik yang di rumah, udah pada capek belum? Wah kayaknya sih belum ini mah. Iya pasti pada semangat. Pada semangat pasti. Kira-kira kita kasih lagu apa lagi ya Kak biar makin semangat ya? Kita akan nyanyi lagu dari Terbit Matahari. Wah ide yang bagus tuh. Ayo adik-adik yang di rumah, kita nyanyikan dari Terbit Matahari. Siap semua? Dari terbit matahari, sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya,
Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan satu lagu penyembahan lagi, Seperti Wanita. Adik-adik yang di rumah, mari kita lebih fokus lagi. Lipat tangannya dan tutup matanya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Mari kita nyanyikan lagunya dari awal. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu.
Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong berkatilah kami, kuduskan pikiran kami supaya kami bisa menangkap cerita yang diberikan oleh kakak yang akan menceritakannya dengan hikmat dan penuh dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Kaping percaya kita semua pasti baik-baik saja, kita semua pasti sehat selalu dan pasti diberkati Tuhan. Oke, siapa yang hari ini diberkati dengan puji-pujian dari kakak-kakak yang tadi? Kaping, ya Kaping juga diberkati, makanya Kaping tahu kalian juga pasti diberkati. Oke, karena kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah puji Tuhan, hari ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh datang berkumpul, kami boleh menyembah dan memuji Engkau, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan cerita-cerita tentang Engkau. Tuhan Yesus, buka hati kami, buka telinga kami agar firman-Mu Tuhan Yesus boleh masuk dan menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke, sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Kok nggak ada suaranya? Sama-sama katakan sudah ya. Sudah siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Kaping denger nih suaranya, semua pada teriak sudah, gitu ya. Oke, hari ini Kaping mau bercerita tentang Paskah pertama umat Israel. Oke, Kaping juga pengen tahu nih ya, Paskah pertamanya kapan terjadinya, apa sih artinya Paskah itu buat kita? Oke, kalian mau tahu juga kan? Ayo kita mau dengarkan nih, kita mau cerita nih. Oke, Kaping mau flashback kembali ke belakang ya. Kita nginget-nginget minggu yang lalu tuh yang Kak Christian bawa firmannya tentang 10 tulah, masih ingat? Masih ingat? Iya. Kalau nggak inget boleh putar lagi YouTube-nya ya, boleh dilihat lagi. Nah, Kaping hanya mau bahas tulah yang ke-10. Nah, coba kita dengar ya. Kita mau lihat bagaimana caranya Musa memohon kepada Firaun untuk mengeluarkan umat Israel dari Mesir supaya pergi beribadah kepada Tuhan. Raja Firaun, kami bangsa Israel, kami mau minta izin untuk beribadah kepada Tuhan kami. Tidak boleh. Baiklah Raja Firaun, kalau kamu tidak mengizinkan kami pergi beribadah kepada Tuhan kami akan mengirimkan katak menyelimuti seluruh tanah Mesir ini. Aku tidak percaya dengan perkataanmu itu. Nah, pada part itu Musa mohon-mohon nih, Firaun yang mulia, tolong lepaskanlah kami agar kami umat Israel mau beribadah kepada Tuhan kami. Tetapi apa kata Firaun? Iya, ternyata Firaun tetap berkeras hati. Kenapa ya Firaun diminta tapi berkeras hati? Diminta tapi berkeras hati. Tuhan terus mengeraskan hatinya supaya Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya, ya, kemuliaannya. Oke. Nah, yang paling penting yang kita mau ngomongin adalah tulah ke-10. Kenapa Kaping bilang penting? Nah, itu berkaitan dengan Paskah yang akan kita bahas hari ini. Nah, hari pertama itu ya, yang tulah ke-10 itu waktu Firaun pergi, waktu Musa pergi ke Firaun,
ternyata Firaun menolak. Akhirnya Tuhan bilang kepada Musa, kalau begitu sembelilah domba yang tidak bercela. Ya, yang tidak bercela. Yang tidak bercela itu apa sih? Yang gak ada cacatnya, yang bagus, yang gemuk, yang mulus banget. Ya, yang bagus bulu-bulunya juga. Sembeli, terus ambil darahnya dan ditempelkan ke pintu rumah, ya, di tiang-tiang rumahnya tuh, di tiang-tiang pintunya. Kenapa ya harus seperti itu ya, pakai darah itu? Wow, itu adalah sebagai tanda bahwa saat malaikat maut lewat, rumah yang ada tandanya ini akan dilewati, ya. Jadi kita nggak kena bencana kematian, kita nggak kena kesusahan, kita nggak kena tragedi, malapetaka, itu akan lewat dari kita karena kita sudah ditandai oleh darah domba, ya, darah domba. Oke, nah setelah itu Musa memberitahukan kepada orang-orang Israel supaya menaruh tanda seperti ini, ya, di pintu-pintunya. Akhirnya pas malaikat lewat pas malamnya, jeng jeng, pas malaikat maut lewat, semua terjadi teriakan di seluruh kota, tangisan meraung-raung. Karena apa? Karena semua anak sulung dari Firaun, dari orang-orang di kerajaan, ya, sampai orang-orang biasa, sampai binatang-binatang, semuanya mati, ya. Terjadi tangisan keras, terjadi teriakan keras, meraung-raung karena semua anak sulung mati, bukan hanya orang di kerajaan, bukan hanya anak Firaun, bukan hanya anak orang biasa, tapi juga binatang-binatang semuanya mati. Tapi kalian tahu, umat Israel diluputkan. Umat Israel nggak kena ternyata, karena mereka sudah pakai darah anak domba yang Tuhan sudah suruh ke Musa untuk beritahukan ke orang-orang Israel. Wah, hebat ya. Nah, sekarang kami mau tanya nih, kenapa ya ada cerita seperti itu? Nah, sekarang kita baca Alkitab dulu ya. Itu kan flashbacknya. Nah, sekarang kita mau lihat Paskah pertama orang Israel. Oke, kita akan baca ayat Alkitab Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 12. Tapi ada beberapa ayat yang akan Kaping lengkap. Oke, tentang perayaan Paskah. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, dan kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kaping akan lengkap ke-11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Yang ke-12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh.
Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Wow, ternyata pada tulah ke-10 itu adalah Paskah pertama, di mana dengan memakai tanda dari darah anak domba, umat Israel diluputkan atau diselamatkan. Ya, jadi itu adalah Paskah pertama. Ternyata begitu ya ceritanya ya. Nah, seperti juga Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, ya. Jadi ini yang tadi itu adalah Paskah pertama. Nah, ini Kaping kasih perbandingannya, ya. Ternyata waktu Tuhan Yesus disalibkan dan darahnya tercurah, itu juga sudah menyelamatkan kita, benar kan? Nah, kenapa begitu ya? Ternyata itu sudah ada di Alkitab. Nah, kita akan baca Alkitab di Yohanes 1 ayat 29. Di situ berkata bahwa pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Wow, ternyata Paskah pertama atau darah anak domba itu adalah simbol kebebasan. Jadi Paskah itu bisa dikatakan Paskah adalah lambang pembebasan, oke? Lambang freedom, kebebasan. Kita dikasih kebebasan. Umat Israel pada saat Tuhan Yesus menurunkan tulah yang ke-10 dan orang Israel melakukan Paskah mereka yang pertama, mereka dilepaskan dari penjajahan orang Mesir, ya, mereka dilepaskan dari perbudakan orang Mesir. Demikian juga dengan kita. Pada saat Tuhan Yesus disalibkan dan darahnya tercurah, disitulah kita semua dibebaskan. Karena memang sudah disebutkan sebelumnya, ya, bahwa Tuhan Yesus itu dilambangkan sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Wow, seru ya ceritanya. Ternyata itu loh Paskah pertama yang orang Israel adakan, dan artinya juga sangat luar biasa ya. Artinya adalah pembebasan. Makanya karena ini juga tepat 17 Agustus ya. Wah, itu juga sebagai lambang kemerdekaan atau kebebasan. Luar biasa. Oke, sekian firman Tuhan. Semoga kita semua bisa mengerti, semoga bisa memahami arti dari Paskah buat kita. Sekarang saatnya kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus, karena darah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh merdeka, kami boleh bebas dari segala malapetaka, kami boleh bebas dari segala dosa yang mengikat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mampukan kami agar kami, dan ingatkan kami terus Tuhan Yesus, agar kami boleh sadar dan kami boleh tahu bahwa Engkaulah penyelamat dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai semuanya, balik lagi bersama Kaping. Oke, karena kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan juga, ya. Hari ini kita mau buat kreativitas. Nah, kreativitasnya itu menyangkut tentang tulah ke-10 dan arti Paskah buat kita, ya. Oke. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas dan beberapa glue stick, ya. Boleh pakai kardus, boleh pakai lidi juga boleh, ya. Bahan yang ada aja di rumah boleh kalian gunakan. Dan jangan lupa glue, lem,
Ya, boleh lem uhu, boleh lem kertas, boleh ya. Dan juga pensil warna-warna merah. Nanti kalian tempelkan seperti ini. Kalian tempelkan seperti ini. Dan di akhirnya setelah sudah jadi seperti ini, kalian bubuhkan pakai color pencil ini warna merah di ambang rumah, jangan semuanya ya. Lihat yang tadi Kaping udah ceritain ya, hanya di atas dan di sampingnya. Sebagai lambang bahwa kita adalah anak Allah, ya, kita sudah ditebus oleh darah domba. Oke, kalau seperti ini, nanti boleh digunting, dikeluarin ya ininya, boleh digunting semuanya. Boleh kalian gantung atau kalian mau tempel seperti ini di dinding pun boleh. Oke? Oke, demikian kreativitas kita hari ini. Semoga kalian senang dan selamat mencoba. Bye! Nah, gimana adik-adik firman Tuhannya? Seru nggak Kak Sem? Wah, seru banget tuh. Seru banget. Siapa yang ngajar? Kak Ping Iya, adik-adik kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, waktunya kita akan berdoa Bapa kami karena kita sudah selesai ibadahnya. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dadah adik-adik. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.